Let go. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise our toast. I'm a Barbie girl in the Barbie world. I'm a Barbie girl, I'm living in my own world. I am plastic. Call me. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan kami dari mahasiswa dan mahasiswi program MM Eksekutif Angkatan 35 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ingin mencoba untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai analisa aspek teknologi dan manajemen operasi pada praktek konsep wirausaha global gotong royong tetrapreneur atau yang lebih sering dikenal sebagai gerakan G2RT di Kelurahan Karangmuni. Tapi sebelum kita mulai presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Ahmad Fikri. Beliau sekarang aktif di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia dan kebetulan beliau sekarang menjabat sebagai Senior Vice President. Kemudian yang kedua ada Ibu Arlina Jakumusu yang juga sedang aktif di dunia marketing and communication untuk salah satu usaha pariwisata di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada Ibu Christine Lydia Sibuea. Beliau kebetulan sekarang masih aktif di salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, yaitu PT Solusi Bangun Indonesia atau yang lebih dikenal di masyarakat sebagai Holcim Indonesia. Kemudian yang keempat ada Bapak Doni Wahyu Niagara. Beliau passionnya adalah mengajar dan sosial. Makanya beliau memilih untuk bergabung di salah satu perusahaan edutech startup terbesar dan terkemuka di Indonesia, yaitu Ruang Guru. Kemudian yang kelima ada Bapak Utan Gandaka yang memiliki pengalaman hampir kurang lebih 14 tahun di dunia marketing and sales, dan sekarang beliau juga aktif di salah satu perusahaan minyak di Indonesia, yaitu PT Shell Indonesia. Dan yang terakhir, dengan saya sendiri, yaitu Willy Arnan Pratama, dan saya masih setia hampir 6 tahun di dunia asuransi jiwa Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk slide pembuka akan saya bawakan. Oke, sebelum kita memasuki lebih dalam mengenai konsep-konsep gerakan global gotong royong tetrapreneur di Kelurahan Karangmuni, kita akan kenalan dulu nih tentang produk yang sudah diciptakan oleh masyarakat di sana, kemudian konsep ide dasar kenapa masyarakat di sana ingin ikut serta dalam program G2RT ini. Produk yang diciptakan oleh masyarakat di Kelurahan Karangmuni adalah sambal pansela, kemudian ada abon cabai, dan ada kelor celup, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau boleh sedikit saya mengulas balik tentang konsep global gotong royong tetrapreneur ini, bahwa sudah dirancang khusus nih oleh pendirinya, foundernya, sekaligus kebetulan beliau mengajar kami sebagai dosen pengampu di mata kuliah ini.
inti dari konsep global gotong royong entrepreneur ini ada 4 tahapan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tahap pertama atau yang sering disebut sebagai Tetra 1 adalah chainpreneur atau rantai wirausaha. Di tahap ini, para pelaku usaha menggunakan filosofi rantai pasokan yang melibatkan semua pihak untuk sama-sama menciptakan nilai tambah yang bisa ditawarkan kepada masyarakat di luar sana. Kemudian, naik ke tahap berikutnya, di tahap 2, itu ada marketpreneur atau pasar wirausaha. Di tahap ini, para pelaku usaha ini sudah memandang kira-kira inovasi apa yang bisa mereka kembangkan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam ekosistem bisnis tersebut. Ada pelanggan, ada masyarakat sekitar, ada tentunya ada pesaing mungkin. Nah, jadi sudah mulai berpikir bagaimana caranya untuk mengidentifikasi nih inovasi apa yang bisa dikembangkan untuk selanjutnya. Kemudian di tahapan ketiga itu ada quality planner atau kualitas wirausaha. Nah, di sini pelaku usaha sudah mulai berani untuk memberikan rekomendasi praktis dalam karakteristik untuk memuaskan kebutuhan tersurat maupun tersirat, Bapak Ibu. Atau kalau boleh dibilang, disinilah tahapan usaha tersebut sudah mampu menjadi tolak ukur bagi usaha yang baru mulai lainnya, atau layak untuk dijadikan benchmarking, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah tahapan 4, yaitu brand planner. Nah, ini adalah tahapan paling tinggi di antara tahapan-tahapan di dalam konsep G2RT. Brand planner ini adalah bagaimana usaha itu melakukan strategi asosiasi untuk mendorong pertumbuhan dengan menggunakan pendekatan nilai merek. Sehingga harapannya usaha ini mampu bersaing secara nasional maupun secara global, Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya sedikit pengenalan ya mengenai mengenai Kelurahan Karangmuni. Kelurahan Karangmuni merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih tepatnya itu kalau Bapak Ibu sekalian berkunjung ke Yogyakarta dan mendarat di bandara baru, yaitu NIA atau New Yogyakarta International Airport, itu hanya 16 menit Bapak Ibu dari bandara. Jadi sangat accessible sekali. Kemudian gerakan ini itu digawangi atau didukung oleh BUMDes Binangun Mitra Sejahtera yang sudah lebih dulu beroperasi dan melakukan aktivitas usahanya di Kelurahan Karangmuni. Filosofi dasar kenapa masyarakat Kelurahan Karangmuni ini ingin ikut sebagai mitra usaha dalam konsep G2RT ini adalah untuk memberdayakan para petani cabai, petani kelor yang berada di Kelurahan Karangmuni ini. Sehingga mereka mampu menawarkan produk olahan berbahan baku cabai dan kelor itu dengan nilai tambah yang luar biasa, sehingga ada nilai jual di sana. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan layar, itu adalah gambar produk unggulan Kelurahan Karangmuni. Ada sambal pansela dan abon cabai, kemudian ada pansela kelor celup ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini adalah timeline G2RT Kelurahan Karangmuni yang kelompok kami coba susun atau coba rekomendasikan. Inti dari slide ini adalah ini ada gambaran secara helikopter view untuk rekomendasi yang dapat dilakukan oleh unit usaha G2RT Kelurahan Karangmuni di setiap tahapan G2RT. Mulai dari Tetra 1,
sampai Tetra 4. Dan pada saat ini unit usaha G2RT Kelurahan Karangmuni ini masih berada di tahapan Tetra 1 menuju Tetra 2, Bapak Ibu. Sehingga kalau boleh kami sampaikan, rekomendasi yang mereka bisa lakukan pada tahap Tetra 1 adalah mereka mulai membentuk tim 15 dengan job deskripsi atau deskripsi pekerjaan serta KPI yang jelas. Kemudian mereka sudah memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan dana, dan tentunya mereka sudah harus memikirkan bagaimana mendapatkan informasi mengenai harga, kemudian produk-produk sejenis yang sudah berkembang di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, sehingga mereka bisa menentukan kira-kira produk apa nih atau produk olahan seperti apa yang mereka bisa jual. Kemudian di tahapan Tetra 2, mereka mulai memikirkan fokus kepada peningkatan kapabilitas SDM yang mereka punya. Kemudian meningkatkan kapasitas dan intensitas produksi ya untuk produk-produk olahan mereka. Kemudian mereka mulai masuk ke program-program pemasaran secara masif ya. Kemudian di tahapan Tetra 3, tahapan quality planner, mereka sebaiknya sudah harus memikirkan bagaimana caranya melakukan ekspansi penjualan menuju online atau menawarkan produk mereka ini ke marketplace yang lebih luas. Dan tujuannya adalah untuk memiliki data yang terintegrasi mulai dari penyediaan material sampai dengan penjualan serta basis data konsumen untuk mereka kelola sebagai acuan proyeksi penjualan dan proyeksi produksi pengembangan produk berikutnya. Kemudian yang terakhir di tahapan Tetra 4, ini adalah tahapan yang paling tinggi, di mana kelompok kami menyarankan bahwa untuk melakukan strategi asosiasi dengan cara mendorong pertumbuhan unit usaha G2RT Kelurahan Karangmuni ini adalah dengan cara mengkombinasikan antara kearifan lokal, dalam hal ini adalah desa wisata, dengan cara pengelolaan produk olahan abon cabai, sambal, dan kelor-celuk tadi. Jadi seperti membuka salah satu area wisata dengan konsep gardening and healthy living tourism. Sehingga masyarakat itu bisa merasakan secara langsung bagaimana caranya terlibat dalam ekosistem G2RT Kelurahan Karangmuni ini. Begitu. Jadi harapannya adalah orang akan teringat-ingat terus bahwa kalau Karangmuni itu ada desa wisatanya, konsepnya seperti gardening dan menuju healthy living, kemudian mereka bisa membawa oleh-oleh yaitu produk olahan tersebut. Seperti itu. Baik, setelah ini kita akan sama-sama melihat kira-kira bagaimana unit usaha G2RT Kelurahan Karangmuni ini mengasah daya saing yang dimiliki. Apa saja daya saing yang mereka miliki dan bagaimana cara mereka mengambil peluang yang ada di lingkungan sekitar mereka yang disampaikan oleh Pak Ahmad Fikri. Silakan Bapak. Telah disampaikan oleh Pak Willy mengenai badan usaha milik desa Binangun Mitra Sejahtera dan gerakan global gotong royong Tetrapreneur yang tadi telah berhasil menetapkan produk unggulan di Kelurahan Karangmuni, yaitu produk olahan sambal dan produk olahan daun kelor. Saya akan melanjutkan bagaimana dengan daya saing dari produk yang sudah ditentukan oleh badan usaha milik desa ini tadi. Tentu saja setiap produk
mungkin harus mempunyai sisi keunikan atau kekhasan yang membedakan produk ini dengan produk sejenis. Nah, untuk produk dari Desa Karangmuni ini sendiri ada 3 hal yang sangat unik atau sangat khas yang betul-betul dapat membedakan produk ini dengan produk sejenis lainnya, yaitu produk ini merupakan produk setengah jadi dan produk olahan berbahan baku cabai dan daun kelor dengan beberapa variasi cara konsumsi. Jadi tidak satu saja cara mengkonsumsinya, bisa menjadi beberapa bentuk olahan, yaitu ada yang berbentuk abon, ada yang berbentuk bahan setengah jadi atau sambal mentah yang dapat dikonsumsi oleh konsumen secara berbeda. Kemudian produk ini 100% berbahan alami, sama sekali tanpa campuran bahan pengawet kimia, jadi betul-betul sehat untuk dikonsumsi, terutama dalam kondisi sekarang di mana kita harus betul-betul meningkatkan imunitas kita. Apalagi yang lain, cerita di balik produksi ini sendiri, yaitu adalah pemberdayaan dari masyarakat desa melalui badan usaha milik desa. Kemudian seluruh sumber daya unit usaha ini berlandaskan ekonomi kerakyatan, berasal dari daerah setempat, dikelola dan dimanage oleh masyarakat setempat. 3 hal ini merupakan daya saing utama dari produk unggulan dari Kelurahan Karangmuni ini. Tentu saja memang masih perlu pengembangan lagi, tapi sudah dapat untuk menjadi daya tarik dan kemudian untuk mampu bersaing dengan produk sejenis. Setelah kita ketahui kekhasan dari produk yang ada, kita juga harus memperhatikan pengaruh dari lingkungan eksternal. Dalam hal ini bisa kita lihat beberapa hal, yaitu secara politik, gerakan badan usaha milik desa dan gerakan global gotong royong tetrapreneur ini betul-betul disupport oleh birokrasi, dalam hal ini pemerintahan provinsi daerah khusus Yogyakarta, yang betul-betul support kepada pembentukan, inisiasi dan pemberdayaan masyarakat ini. Kemudian secara ekonomi kita perhatikan dalam 5 tahun ke belakang, daerah istimewa Yogyakarta, di mana sektor jasa dan ekonomi kreatif memang menempati posisi teratas dengan porsi atau sumbangsi sebesar 47,9%. Sehingga apa yang digagas oleh masyarakat Kelurahan Karangmuni ini mendapatkan tempat yang baik untuk berkembang. Secara legal, BUMDes ini telah memiliki dasar hukum melalui peraturan Kelurahan Karangmuni nomor 8 tahun 2020, sehingga memang beroperasi secara legal. Apalagi yang kita perhatikan, tentu saja pemanfaatan teknologi. Saat sekarang ini memang akses internet sudah betul-betul baik, dapat diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa memanfaatkan akses internet ini untuk memasarkan produk, mengenalkan produk kepada calon pelanggan dan pelanggan. Kemudian kita perhatikan secara kompetisi, persaingan cenderung terbuka, jadi tidak ada yang memonopoli di pasar produk yang dikembangkan oleh masyarakat Kelurahan Karangmuni, sehingga dapat memasuki pasar dengan baik dan kemudian berkembang untuk dapat meraih dan menargetkan pangsa pasarnya di kemudian hari. Kemudian secara market, kondisi produk dalam suasana sekarang memang betul-betul
align dengan kondisi masyarakat, yaitu produk olahan alami tanpa pengawet yang dapat digunakan juga untuk menaikkan imunitas masyarakat. Dan munculnya kebiasaan baru ini sungguh selaras dengan produk yang ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Desa Karangwuni. Selanjutnya tentu saja kita harus memperhatikan SWOT analysis, apa yang dimiliki secara internal, baik kekuatan maupun kelemahan, juga peluang dan ancaman yang ada dari produk dan usaha yang saat ini sedang dikembangkan oleh masyarakat. Secara internal, kekuatan yang dimiliki adalah sumber daya unit usaha yang memang menjunjung tinggi ekonomi kerakyatan dan mendapatkan dukungan dari ekosistem global gotong royong tetrapreneur, sehingga dapat diharapkan akan menghasilkan pengelolaan manajemen bisnis yang baik. Tapi mereka juga memiliki kelemahan, dalam hal ini kurangnya sumber daya manusia yang berjiwa bisnis, karena tentu saja masyarakat ini tadinya adalah para petani yang melalui gerakan global gotong royong tetrapreneur ini di encourage untuk juga mulai memasuki dunia usaha dan kemudian memperbaiki ekonominya. Juga bisa jadi karena usaha yang memerlukan waktu, mungkin mengalami kejenuhan masyarakat sambil menunggu bisnisnya berkembang dengan baik. Ini yang kami lihat sebagai kelemahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, bagaimana dengan peluang yang ada? Kami lihat apalagi selama musim pandemi, kesadaran masyarakat akan konsumsi produk olahan alami itu meningkat. Jadi berpeluang untuk memasarkan dengan lebih agresif, dan kemudian produk cabai ini juga didukung oleh ketersediaan bahan yang mudah dan kemudian dengan harga yang stabil. Juga eksplorasi pasar untuk ditumbuhkan baik secara offline maupun online itu sangat prospektif. Tapi ada juga ancaman, yaitu ketersediaan bahan baku dalam hal ini yang berkaitan dengan iklim, ya tentu saja harus dimanage dengan baik supaya ketersediaan bahan baku dapat konsisten. Dan kemudian belum adanya inventory system yang jelas yang mungkin bisa menghasilkan waste yang tentu saja harus diperhatikan oleh pengelola bisnis ini. Selanjutnya, setelah environment analysis ini kita lihat, baik dari sisi PESTEL dan tadi SWOT analysis, tentu saja harus ditetapkan strategi yang akan dipilih, baik itu apakah strategi low cost provider, apakah strategi diferensiasi maupun respon, yang kesemuanya harus berbasis sumber daya dan kompetensi yang dimiliki. Bagaimana produk ini didesain, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Monggo dipersilakan. Ya, baik, selanjutnya kami akan mencoba menganalisis produk D2RT ini dari sisi desain produk dan jasa. Ya, selanjutnya desain produk dan jasa ini, kalau dalam bukunya McGraw-Hill itu terbagi dalam 7 tahapan, dimulai dari menerjemahkan kebutuhan dan keinginan customer itu ke dalam syarat-syarat produk, kemudian refine existing produk atau menyempurnakan produk itu, kemudian membangun atau membuat produk itu sendiri beserta jasanya, dan kemudian memformulasikan tujuan kualitas ataupun target biaya, membentuk prototypes atau tes produknya, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah, yang kami lihat dari produk Desa Karangwuni ini,
produk mereka merupakan bentuk pemanfaatan hasil desa yang sudah ada, yakni cabai dan kelor, yang kemudian diolah menjadi abon cabai, sambal pansela, dan kelor celup. Nah, pengembangan produk kelor dan cabai ini merupakan penambahan nilai dari hasil bumi desa Karangwuni yang sudah ada tadi. Adapun proposal bisnisnya, yaitu Perkal Kelurahan Karangwuni, sudah mencakup penganggaran dan perencanaan penjualan. Sehingga kami merekomendasikan bahwa Desa Karangwuni ini perlu mengidentifikasi lagi kebutuhan pelanggan sesuai dengan survei dan analisa pasar, kemudian mengembangkan produk tersebut berdasarkan hasil riset pasar tadi, dan melakukan sampling melalui FGD dan pameran maupun online market. Selanjutnya, kami mencoba menganalisis dari tingkat kebaruan atau degree of newness. Dari degree of newness sendiri ada 4 macam, yaitu modifikasi dari sebuah existing product atau produk yang ada sekarang, kemudian melakukan ekspansi dari existing product, clone product dari kompetitor, maupun membuat produk yang benar-benar baru. Kalau kami melihat Desa Karangwuni ini, baik produk pansela, abon cabai, dan pansela kelor, itu sudah bukan produk yang baru, namun sudah banyak diproduksi pesaing, dan mereka mencoba memodifikasi produk yang sudah ada ini. Sehingga kami merekomendasikan tingkat kebaruan produk olahan cabai dan kelor desa itu tidak terlalu tinggi, sehingga perlu dilakukan pengembangan produk secara berkelanjutan sesuai dengan hasil tes pasar yang sudah ada, maupun tes pasar yang efektif dan efisien. Kami akan mencoba menganalisis dari segi produk bundling. Adapun Desa Karangwuni ini kami temukan belum melakukan produk bundling, sehingga kami merekomendasikan produk-produk yang dimiliki seperti produk sambal, cabai, abon cabai, dan kelor pansela ini bisa melakukan program bundling. Saat manajemen mereka sudah solid dan bisa explore dengan integrasi bisnis lain di Kelurahan Karangwuni, mereka bisa menjalankan konsep bundling dengan edukasi wisata di Kelurahan Karangwuni. Kemudian setelah itu berjalan, mereka juga bisa bundling dengan membuka kelas pembuatan cabai dan kelor olahan. Selanjutnya, dari service package, kami melihat bahwa Desa Karangwuni sudah mendistribusikan produknya ke toko-toko oleh-oleh di berbagai toko di DIY. Sehingga kami merekomendasikan mereka perlu melakukan memperbanyak display di outlet-outlet UMKM dari pemerintah maupun swasta, seperti pusat oleh-oleh tadi, kemudian supermarket, dan gerai-gerai di bandara maupun stasiun. Kemudian melakukan komunikasi program di sosial media dengan katalog produk hasil G2RT di Karangwuni. Selanjutnya, dari sisi phase atau fase-fase dalam desain jasa, jadi ada 5 fase, yaitu konseptualisasi, kemudian mengidentifikasi komponen service package, menentukan performance specification, kemudian menerjemahkan performance specification study, dan menerjemahkan spesifikasi desain yang sudah ada ke dalam spesifikasi pengiriman. Kami melihat bahwa produk Desa Karangwuni ini belum terkonsep sama sekali, sehingga kami merekomendasikan mereka untuk membuat konsep produk dari pertanian organik dan menawarkan konsep desa wisata, di mana customer bisa terlibat langsung dalam pengolahan produksi, mulai dari produksi cabai tadi, dari hulu ke hilir. Selanjutnya, adalah analisis proses chain and network. Kalau kita lihat gambar ini,
eh, ini adalah proses mulai dari independent processing yang dilakukan oleh petani mensuplai produknya, kemudian dilanjutkan dengan proses penjemuran dan sortir yang dilakukan secara independen, kemudian ada surrogate processing, yaitu proses pengolahan, kemudian inventory, dan selanjutnya diberikan ke pelanggan, baik berupa B2B maupun B2C, yaitu pengemasan, kemudian dikirim ke konsumen hingga dikonsumsi oleh konsumen akhir. Selanjutnya, yaitu produk strategi option. Jadi dalam buku McGraw-Hill mengenai operation management, ada 3 pilihan strategi produk. Yang pertama yaitu diferensiasi produk, maupun biaya rendah atau low cost, kemudian produksi yang cepat atau rapid response. Kami melihat bahwa Kelurahan Karangwuni ini membuat beberapa produk turunan, seperti 3 tadi, yaitu sambal pansela, kemudian abon cabai, dan kelor celup yang bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Biaya awal produksi ini mungkin akan membutuhkan dana yang besar, dan namun produksi ke depannya bisa lebih rendah. Sehingga kami melihat bahwa strategi yang diambil mungkin kepada low cost, dan kedepannya siap untuk memproduksi dalam skala yang lebih besar. Rekomendasi kami untuk jangka pendek yaitu mempersiapkan tenaga yang terampil atau SDM yang lebih terampil untuk mengelola produk ini sehingga biayanya itu bisa lebih ditekan lagi. Kemudian dalam jangka panjang melakukan investasi dalam penggunaan teknologi. Next. Selanjutnya dari sisi tahapan pengembangan produk, kami melihat Kelurahan Karangwuni ini sudah melakukan tahapan-tahapan yang seharusnya seperti dalam teori, sehingga kami merekomendasikan untuk terus melakukan uji kelayakan hingga mendapatkan hasil evaluasi dari pelanggan bahwa produk tersebut sudah bisa bersaing dan diterima baik di pasar. Selanjutnya, dari sisi product life cycle, kita melihat bahwa ada 4 fase, yaitu fase pengenalan, di mana cash flow-nya masih negatif dan biayanya banyak. Kemudian berlanjut ke fase growth, dan lama-lama kemudian produk akan mature dan kemudian decline kembali. Saat ini produk Desa Karangwuni ini masih dalam tahap pengenalan atau introduction, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk melakukan penetrasi pasar dan mengembangkan produk untuk promosi dan mengenalkan produknya ke banyak orang. Adapun kondisi penjualan juga masih sangat lamban, sehingga membutuhkan usaha yang cukup maksimal untuk mencapai target yang ditetapkan dalam perkal. Nah, rekomendasi kami yaitu melakukan riset yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud itu adalah efisien dari sisi waktu, dan efektif maksudnya sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju, sehingga tidak melakukan uji riset yang berulang-ulang dan tidak tepat sasaran. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan penetrasi pasar, gitu ya, baik secara offline maupun online. Offline bisa supply ke toko-toko atau outlet-outlet CDIY dan Jateng, dan online melalui promo di sosial media maupun marketplace. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Pak Doni. Baik. Kali ini kami akan memandu untuk part pada just in time atau tepat waktu. Satu persatu kita akan membahas mengenai just in time. Yang pertama adalah produk olahan kelor. Baik, dimulai dengan tahapan pengolahan daun segar menjadi daun kering.
yang terdiri dari pemanenan daun segar, transport, pencucian, penampungan, sortasi, dan penirisan yang memakan waktu 1 hari. Kemudian setelah dari penirisan ini, kepengeringan dan penyimpanan daun kering ini hanya membutuhkan 2 hari sebenarnya. Oleh karena itu bisa menghasilkan 52 kg kelor basah. Selanjutnya setelah disimpan daun keringnya, akan dilanjutkan pada proses pengolahan daun kering menjadi tepung daun. Dan dalam pengolahan ini terdiri dari pengamatan stok, penepungan, pengayakan dan pengemasan yang memakan waktu 1 hari saja yang menghasilkan 8,6 kg kelor kering. Setelah itu akan dipecah menjadi 2. Yang pertama pengolahan daun kering menjadi daun kelor seduh dan juga pengolahan daun kering menjadi daun kelor celup. Masing-masing membutuhkan waktu yang cukup singkat yaitu 1 hari sebelum akhirnya menjadi 183 box kelor. Jadi, kalkulasi perhitungannya seperti ini. Perhitungan kapasitas berdasarkan lead time proses produksi terlama yaitu 5 hari. Sehingga target penjualan per bulannya itu sebesar 733 box kelor. Kalau menggunakan metode just in time atau tepat waktu. Sehingga di sini mengurangi yang namanya waste. Kemudian setelah kita membahas just-in-time produk olahan kelor, kita lanjutkan ke just-in-time produk olahan cabai. Nah, kalau yang di just-in-time produk olahan cabai, kita bisa menghasilkan 9 kg cabai segar, dimulai dengan pengolahan cabai segar menjadi cabai kering, yaitu ada pemanenan cabai segar, sortasi, pembelahan, blanching, pengeringan, hingga penyimpanan. Sebelum akhirnya ke bagian pengolahan cabai segar menjadi bubuk cabai. Nah, dari 9 kg cabai segar yang sudah diolah tadi sehingga sampai di penyimpanan, akan menghasilkan 40 botol dan 55 botol. Kalau yang 40 botol ini, pengolahan cabai kering menjadi abon cabai, dan juga 55 botol pengolahan cabai kering menjadi sambal masak. Nah, baru akhirnya menjadi produk jadi atau finish. Kalkulasi perhitungannya apabila menggunakan just in time pada produk olahan cabai. Jadi target penjualan bulanan abon itu sebesar 150 botol dan juga sambal masaknya itu 222 botol sehingga target penjualannya itu seperti sudah disampaikan seperti yang tadi, abon 150, sambal masak 222. Tetapi total kebutuhan cabai mingguannya itu kalau abon itu sebesar 4,4 kilo, kalau sambal 4,13 kg. Seperti itu, apabila menggunakan metode just in time pada produk olahan cabai. Lalu, kita sudah membahas just in time pada kelor dan juga cabai. Sebenarnya just in time itu tujuan akhirnya adalah sistem yang seimbang. Nah, untuk menciptakan sistem yang seimbang ini diperlukan supporting goals pada GIT. Apa saja? Ada 3. Yang pertama, menghilangkan gangguan. Yang kedua, membuat sistem yang fleksibel. Dan yang terakhir, menghilangkan pemborosan terutama persediaan yang berlebih. Pada prakteknya, G2RT Karangmuni ini memiliki rumah produksi yang menyesuaikan dengan permintaan pasar dengan menghitung jumlah minimum dan maksimum persediaan yang dibutuhkan. Lalu, alangkah baiknya, kelompok kami merekomendasikan bahwa menghitung terlebih dahulu kapasitas produk aktual untuk menghindari kelebihan produksi dan persediaan yang berlebih. Kemudian, alangkah baiknya kalau memiliki target dan perkiraan penjualan setiap bulannya kepada KPI, sales dan KPI minimum dan maksimum jumlah persediaan. Setelah kita membahas just in time, kita akan lanjutkan ke 7 ways menurut Taichi Ohno. Nah, 7 ways ini ada 7 seperti yang tertera dalam judul. Yang pertama kita bahas transportasi. Kalau yang transportasi ini pengiriman sudah menggunakan netback ke penampungan. Jadi perpindahan bakunya ini dari satu lokasi ke lokasi lain itu menggunakan netback. Tetapi alangkah baiknya kalau perhitungan ketersediaan netback ini supaya nantinya menghindari penumpukan. Jadi dihitung dengan detail.
Kemudian, menghindari sinar matahari langsung untuk menjaga kualitas produk jadi. Selanjutnya ada inventory, bahan mentah yang tidak dibutuhkan dan tidak memberi nilai. Nah, jadi bahan bakunya ini kan cabai dan juga daun kelor rentan sekali dengan yang namanya rusak. Sehingga kami merekomendasikan produksinya dalam lot kecil terlebih dahulu dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan perkiraan rencana penjualan. Kemudian, yang selanjutnya, Seven ways yang selanjutnya adalah motion dan over processing. Kita bahas yang motion terlebih dahulu. Jadi ada gerakan pekerja ataupun mesin yang sebenarnya nggak memberikan nilai. Saat ini kondisinya masih kekurangan SDM dalam operasionalnya, sehingga alangkah baiknya kalau menganalisis lebih lanjut untuk tata letak atau layout dalam proses produksi dan mengeliminasi atau menghilangkan gerakan yang sebenarnya nggak memberikan nilai. Kemudian kalau yang over processing, seperti pada judulnya, proses yang berlebihan. Nah, dalam hal pengeringan daun kelor sangat tergantung sama yang namanya faktor cuaca. Maka dari itu, kami merekomendasikan bahwa pemantauannya ini harus ekstra, lebih, untuk pengeringan supaya menghindari daun kelor yang berjamur. Karena rentan sekali. Daunnya ini menjadi kecoklatan, kuning kecoklatan lebih tepatnya. Kemudian seven ways yang selanjutnya, ada yang namanya waiting. Jadi ada seseorang atau mesin yang tidak melakukan pekerjaan. Ada banyak proses dalam pengolahan cabai dan daun kelor yang perlu sekali waktu dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Maka dari itu kami merekomendasikan alangkah baiknya pemetaan proses keseluruhan sehingga terjadwal dengan akurat. Kemudian lebih menganalisa seperti prosesnya, seperti ketika membelah cabai terlebih dahulu sebelum dilakukan pengeringan. Kemudian penambahan tahapan pembelahan cabai tersebut bisa loh menghemat 50% dari waktu produksi tahapan tersebut. Yang terakhir, seven ways-nya adalah overproduction dan defect. Kalau yang overproduction ini menghindari barang jadi atau setengah jadi, tetapi tidak ada order dari pembeli. Namun, G2RT Karamuni belum memiliki perencanaan bahan baku, sehingga alangkah baiknya produksinya dalam lot kecil, penjadwalannya yang akurat. Kemudian, seven ways dari Tai Chi Ohno yang terakhir adalah defect, menghindari kerusakan. Jadi sangat rentan produk G2RT Karamuni ini untuk mengalami kerusakan, defect, karena adanya faktor cuaca. Sehingga rekomendasinya, lotnya kecil saja. Apa gunanya? Untuk meminimalisir potensi terjadinya kerusakan. Nah, itu tadi kita sudah membahas seven ways. Mari kita lanjutkan ke pull and push system. Kita bahas yang pull terlebih dahulu. Kalau yang pull, jadi konsepnya ini adalah menghasilkan material yang diproduksi jika diminta dan dipindahkan ke tempat ia diperlukan pada waktu yang tepat pula. Jadi G2RT Karamuni ini menggunakan peralatan sederhana, tetapi bisa menghindari penumpukan dengan menyesuaikan jumlah permintaannya. Maka dari itu, kami sepakat bahwasannya rekomendasi kami yang bisa kami sampaikan, alangkah baiknya kalau melakukan tes market secara bertahap di e-commerce, sehingga mampu mencakup seluruh wilayah Indonesia dan juga mengetahui kepuasan pelanggan. Sekaligus bisa mengevaluasi secara berkala terhadap penjualan yang telah diterapkan melalui stasiun, tempat wisata, ataupun pusat oleh-oleh. Dan ada yang namanya push system, yaitu sistem yang sebenarnya ini untuk memindahkan pekerjaan di mana output didorong ke station berikutnya setelah selesai. Kalau G2RT Karamuni masih belum menerapkan sistem push system secara keseluruhan, sehingga rekomendasinya adalah kita bisa memperhatikan dampak lingkungan dan menggantikan alat penggiling menjadi lebih modern supaya lebih efisien. Kemudian yang terakhir rekomendasinya adalah menambah
Sumber daya manusia untuk mempercepat proses pengerjaannya dan meningkatkan performa penjadwalan. Baik, kita lanjutkan ke Quality Management dan International Standards. Akan disampaikan oleh Ibu Christine. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Doni. Apakah sudah mendengar suara saya semuanya? Baik, sekarang kita akan menjelaskan terkait dengan Quality Management dan International Standard. Yang pertama, Quality and Strategi. Strategi yang digunakan oleh unit usaha G2RT Bumdes Karangmuni, ketika kita melihat dari segi customer fokus pelayanan pada produk olahan unit usaha G2RT Bumdes Karangmuni ini adalah kepada pemenuhan kebutuhan segmentasi pasar yang terbiasa hidup praktis dan sehat. Selain itu, produk olahan ini juga sebagai cenderamata khas Kelurahan Karangmuni sebagai ikon Kabupaten Kulon Progo, sehingga fokus customer pada peritel toko cenderamata dan customer akhir para peminat cabai dan minuman kesehatan. Kemudian dari segi continuous improvement, aktivitas pembaruan jenis varian penggunaan produk dan rasa akan terus dilakukan oleh unit usaha G2RT Bumdes Karangmuni dengan tujuan untuk menaikkan brand awareness sebagai kampung pedas penyediaan produk olahan rumahan yang alami, higienis, dan juga kompetitif. Dan perbaikannya nanti akan berdasarkan pedoman G2RT mulai dari Tetra 1 sampai Tetra 4. Selanjutnya yang terakhir adalah dari sisi employee empowerment. Pemberdayaan pekerja dalam hal ini masyarakat Kelurahan Karangmuni. Sekarang kita akan bahas terkait dengan proses desain. Pada gambar di sebelah kiri terlihat matriks yang hubungan antara varietas produk dan juga volume. Dari segi varietas ada 3 jenis cluster, yaitu mulai dari high varietas dan sampai dengan yang low varietas. Sedangkan dari segi volume, rekomendasi dari kelompok kami terhadap proses desain untuk produk ini adalah yang pertama, membuat SOP untuk menekan fixed cost sehingga dapat meningkatkan margin dari produk ini. Kemudian yang kedua adalah karena produk masih memerlukan tes pasar untuk meningkatkan forecast penjualan, penyediaan, dan proses produksi yang mencukupi. Sehingga seperti yang di sebelumnya tidak terjadinya waste ketika proses produksi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan terkait dengan service blueprint baik dari segi offline maupun online. Di sini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat 1, 2, dan 3, dan mulai dari salam membuka, diagnosa layanan, melakukan pelayanan, dan juga penutup. Ini dimulai ketika pelanggan datang ke toko offline atau mengunjungi website atau marketplace, kemudian penjaga toko menyapa atau melakukan support chat. Kemudian setelah itu ditentukannya spesifik, baik dari segi harga, ketersediaan, dan juga waktu pengiriman. Dan dicek apakah permintaan pelanggan tersebut dapat dipenuhi atau tidak. Ketika tidak dapat dipenuhi, dari segi pelayanan akan menginfokan alternatif sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sehingga pelanggan dapat masukkan barang yang kepada keranjang yang terkait dengan produk yang tersedia, kemudian pelanggan akan melakukan pembayaran. Sedangkan ketika permintaan sudah dipenuhi, akan dari segi tingkat 3 adalah menyiapkan langsung pemesanan, kemudian menyiapkan invoice pembayaran, dan kemudian mengirimkan pesanan yang secara online ataupun pesanan yang secara penjualan secara offline langsung diambil oleh customer, kemudian melakukan pembayaran, dan pada akhirnya proses ini sudah berakhir. Selanjutnya, kita akan menjelaskan terkait dengan aggregate planning. Pada kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan aggregate planning. Aggregate planning adalah penentuan kuantitas dan juga waktu produksi pada jangka menengah di masa mendatang dengan tujuan untuk memenuhi permintaan sekaligus minimalkan biaya selama proses perencanaan. Ketika kita melihat kondisi saat ini pada Desa Karangmuni, G2RT Desa Karangmuni, di antaranya adalah yang pertama,
belum melakukannya ramalan permintaan secara detail. Kemudian, metode untuk biaya-biaya yang relevan itu belum berbasis permintaan, biaya, laba, dan juga persaingan. Dan yang ketiga, belum menggabungkan antara ramalan dan biaya. Sehingga, rekomendasi yang kami berikan ialah yang pertama, melakukan forecasting melalui follow-up test market untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi. Kemudian yang kedua adalah melakukan koordinasi dan integrasi antara sumber daya internal dan juga eksternal yang diperlukan sehingga tidak adanya loss potensial market. Kemudian yang ketiga adalah mengubah tingkat persediaan sehingga tidak adanya waste product, dan yang keempat menambah jumlah tenaga kerja sehingga nantinya Desa Karangmuni dapat meningkatkan kapasitasnya. Kemudian yang kelima adalah mencoba untuk menggunakan kapasitas berlebih melalui diskon menarik untuk pelanggan baru sehingga tidak adanya waste product yang sudah mendekati masa expired. Selanjutnya, terkait dengan layout produk akan dijelaskan oleh Pautan. Kepada Pautan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita melihat desain di sini berdasarkan terkonsentrasi, di mana ini adalah untuk mengurangi motion dan juga tingkatkan efektivitas. Nah, ada 3 tempat yang kita rekomendasikan. Yang pertama adalah rumah produksi, yang kedua rumah kemasan, dan ketiga adalah rumah bisnis. Selanjutnya. Oke, untuk rumah produksi kita buat dari bahan kontainer dengan maksud bahwa tidak terlalu ribet, tidak permanen, jadi mobilitas cukup mudah. Nah, di dalam rumah produksi ini ada area penjemuran, kemudian ada 2. Yang pertama dibagi 2, yaitu untuk area untuk pengolahan cabai dan juga untuk pengolahan kelor. Nah, untuk pengolahan kelor dan cabai ini dibagi menjadi 3, yaitu area penjemuran, kemudian area produksi, dan juga untuk nanti dibawa siap ke rumah kemasan. Nah, ini totalnya itu ada untuk cabai ada 5 pergerakan sampai akhirnya untuk di labeling, yang kemudian untuk daun kelor itu ada 2 dan terakhir untuk ke kemasan, jadi ada 3 untuk pergerakannya. Selanjutnya, ini adalah rumah kemasan. Dari rumah produksi tadi dibawa ke rumah kemasan, ini akan dilakukan pendisplayan ya untuk dikemas dalam bentuk yang sudah disiapkan. Untuk cabai akan dimasukkan ke dalam kemasan botol kecil, kemudian ada juga plastik dan juga ada saset. Kemudian untuk kelor itu dibuat seperti untuk celupan yang dimasukkan ke dalam box, dan juga untuk daunnya juga dimasukkan ke dalam box. Selanjutnya, berikutnya adalah di rumah bisnis ini kami merekomendasikan bahwa di sini adalah area penjualan sekaligus adalah untuk men-trial produk olahan. Nah, di sini kita memberikan ada dapur, jadi kita menyajikan pemandangan di sekitar Desa Kelurahan Karangmuni ini sambil menikmati makanan olahan. Tentunya ditambah dengan makanan pendukung lainnya seperti nasi goreng ataupun snack-snack. Sehingga konsumen yang membeli bisa langsung melakukan trial juga dan sambil menikmati area pemandangan yang ada. Selanjutnya, mengenai job design, di perencanaan kita melakukan job spesialisasi untuk membuat perencanaan bisnis jangka menengah dan panjang. Kemudian melakukan evaluasi perkembangan bisnis melalui laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua pelaku yang ada di Desa Kelurahan Karangmuni ini memiliki sense dari entrepreneurship yang baik. Kemudian produksi, ya, kita juga memerlukan person in charge sebagai quality control, di mana setiap kegiatan dari penjemuran bahan baku, pengolahan bahan baku, dan kegiatan pengemasan
ada orang-orang yang melakukan kontrol supaya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian di sisi pemasaran, kita bagaimana melakukan motivasi dan insentif, yaitu pertama dari sisi marketing menciptakan market demand, di mana mendesain material promo dari mulai katalog dan juga flyer, kemudian aktif di sosial media, bagaimana promosi dari produk yang dijual itu ada di marketplace seperti di Tokopedia, Shopee, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian terakhir adalah bagaimana memberikan program taktikal untuk tim sales melakukan penjualan di lapangan. Nah, tim sales kita ini di Karangmuni, kita menyebutnya adalah ambasador. Nah, ambasador ini perlu memiliki KPI sehingga jelas ada target yang harus dicapai. Kemudian ada planning distribusi baik secara offline, yaitu di target di toko-toko oleh-oleh CDIY ataupun di supermarket yang tadi dijelaskan. Kemudian adanya reward, jadi sebagai bentuk dari penghargaan atas pencapaian dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengenai benchmarking. Nah, benchmarking ini dilakukan dengan tujuan satu untuk pembelajaran dan membuka wawasan akan proses dan keuntungan dari kewirausahaan dari global gotong royong ini. Nah, di G2RT ini juga dibentuk ada tim dan juga warga dari Karangmuni yang diharapkan semakin tergerak dan memiliki mental entrepreneurship sesuai fase-fase yang telah ditetapkan di G2RT. Nah, adapun langkah-langkah untuk melakukan benchmarking, yang pertama adalah menentukan target salah satu desa sebagai tempat untuk benchmarking, di mana desa ini adalah desa yang dianggap sukses dalam implementasi G2RT. Yang kedua, melakukan pembagian tim benchmarking, yaitu dari tim kita bagi-bagi, ada yang diproduksi, ada yang di kemasan, ada yang di bisnis, sehingga semua aspek bisa dipahami. Kemudian setelah dibagi tadi, dilakukanlah setting objektif dari setiap tim atau departemen tadi. Apa yang akan dicapai dan apa yang akan dipelajari di sana. Kemudian melakukan identifikasi, melakukan interview, serta melakukan observasi terhadap desa pembanding tadi. Terakhir adalah melakukan analisa perbandingan secara komprehensif dan hasilnya dibawa untuk melakukan perbaikan di desa Karangmuni, kemudian dijadikanlah standar sehingga ke depannya akan memiliki proses yang sama. Selanjutnya, mengenai data governance akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Pak Fikri. Terima kasih Pak Utan. Saya akan lanjutkan ke slide berikut mengenai data governance. Tentu saja setiap aktivitas, terutama aktivitas bisnis, akan sangat memerlukan data atau informasi. Begitupun dengan Desa Karangmuni ini. Data atau informasi yang dimaksudkan untuk memiliki asumsi, memiliki proyeksi, dan kemudian akan digunakan untuk decision. Rencana atau konsep di Karangmuni ini yaitu pertama dengan pembagian struktur organisasi dan job desk dulu dari masing-masing departemen, dan kemudian membagi informasi atau data yang diperlukan dari masing-masing departemen tadi, sekaligus sebagai unit produksi dari data dan juga sebagai unit quality control. Selanjutnya fungsi atau dari masing-masing kepala unit manager, sekretariat, perencanaan,
sampai dengan ambassador tadi adalah masing-masing sebagai penyedia data sekaligus inputter dan juga menjadi approval dari data yang diinput yang nanti akan diintegrasikan menjadi output data. Apa saja yang diperlukan? Setiap pekerja tadi harus memastikan tersedianya data, kemudian input data secara keseluruhan. Namun demikian diperlukan suatu framework dan template yang user friendly, jadi memudahkan bagi setiap pekerja, baik untuk penyediaan data, kemudian proses input, dan kemudian proses approval dari masing-masing supervisor sehingga menjadi data output yang nanti akan dipergunakan untuk proses asumsi, proyeksi maupun decision. Selanjutnya, setelah tadi ditetapkan secara struktural dan kemudian fungsi dari masing-masing staffing dari struktur terhadap data, ketersediaan data, dan kemudian output dari data itu sendiri. Data disesuaikan dengan KPI atau Key Performance Indicator dari masing-masing unit, sehingga kita akan membagi unit produksi sesuai dengan key performance-nya, nanti akan diperbandingkan dengan data yang ada, apakah sudah memenuhi target-target produksi. Begitupun dengan penjualan, dari data yang diinput menjadi data output dapat diperbandingkan dengan target-target penjualan per bulan. Sehingga dengan ketersediaan data ini, desa Karanguni, Kelurahan Karanguni ini dan unit bisnis cabai dan kelor ini dapat membandingkan antara target dengan output masing-masing dan dapat melakukan evaluasi berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Tentu saja garbage in, garbage out, sehingga memang sangat diperlukan data yang valid, variatif, dan kemudian handal, reliable untuk dipergunakan tadi dalam kegunaan estimasi atau asumsi, proyeksi, dan decision. Selanjutnya Pak Willy akan melanjutkan sekaligus mungkin mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Baik, ya, oke, terima kasih Pak Fikri. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang Principle of Any. Inti dari Principle of Any ini adalah ketika unit usaha G2RT Karanguni ini sudah berkembang, kemudian sudah menentukan KPI-nya bagi setiap pegawai, kemudian sudah menentukan desain produk yang tepat, dan juga sudah menghitung kira-kira bagaimana cara menyampaikan servis kepada pelanggan. Nah, sekarang tugasnya adalah berpikir bagaimana unit usaha G2RT Karanguni ini bisa tumbuh dengan cara terkoneksi dengan dunia luar. Nah, keyword dari any adalah anytime, anybody, anywhere, on any device. Nah, sehingga kelompok kami melihat salah satu sistem atau teknologi informasi yang bisa digunakan adalah aplikasi yang sudah teruji ya, yaitu seperti WhatsApp, kemudian Instagram, yang tujuannya adalah bagaimana cara membawa unit usaha Karanguni ini kepada masyarakat di marketplace tanpa ada batas jarak dan waktu. Selanjutnya, ini ada flowchart atau alur bagaimana sistem informasi di unit usaha G2RT Kelurahan Karanguni ini bisa dibentuk sehingga ujung-ujungnya adalah terciptanya efektivitas
kinerja dan produktivitas, kemudian efisiensi waktu akan tercipta di setiap proses operasionalnya. Oke, ini adalah references atau daftar pustaka acuan kami selama membuat analisa ini. Ada beberapa data seperti kami mengacu kepada data-data Badan Pusat Statistik Provinsi, kemudian tentunya dari buku yang kami gunakan pada saat perkuliahan, dan sedikit beberapa artikel-artikel online yang kami akses di internet. Nah, sebelum kami mengakhiri diskusi kali ini, tentunya kami ingin berterima kasih kepada beberapa pihak yang sudah mendukung kami dalam menyusun analisa teknologi and operational management untuk unit usaha G2RT Kelurahan Karanguni ini. Yang pertama tentunya the one and only Ibu dosen pengampu kami, yaitu Ibu Rika Fatimah PhD, yang selalu ceria dan semangat keilmuannya untuk mengajar tentang konsep-konsep teknologi and operational management serta prakteknya. Tentunya juga Ibu Iva yang selalu ikhlas kami repotin ya untuk memberikan akses kepada narasumber di kelurahan. Dan yang ketiga adalah Ibu Marsidah. Beliau ini selaku pendamping unit usaha G2RT Kelurahan Karanguni, dan juga beliau ini kebetulan adalah perwakilan dari pemerintahan Kelurahan Karanguni bagian pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pemerintahan Kelurahan Karanguni. Dan yang terakhir keempat adalah Direksi BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Kelurahan Karanguni, yaitu Ibu Airesti Heru Via Astuti ST. Baik, jalan-jalan ke Kota Ambon, jangan lupa membeli mangga kuini. Terima kasih para penonton. Ayo kita ke Karanguni. Saya tutup, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the champions, for the champions.